Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cerdas warga Indonesia. Selamat datang di channel ENE Sinau Bareng Pinter Bareng. Kali ini saya ada di sebuah desa di Desa Welahan yang komunitas Cinanya akan menyelenggarakan perayaan Cap Gomeh, dan fokus kajian saya pada siang hari ini kita akan berbicara terkait dengan kesenian tradisional orang-orang Tionghoa, yaitu barongsai. Dan bersama saya nanti bersama seorang pimpinan barongsai, yaitu Mas Rian. Selamat siang Mas Rian. Ya, Mas. Kemudian juga bersama komunitas barongsai yang ternyata orang-orang pelaku kesenian barongsai itu bukan orang-orang keturunan Tionghoa, menariknya seperti itu, tapi orang-orang pribumi, orang-orang Jawa, dan kalau kita lihat usianya masih sangat muda. Secara harfiah, kata barongsai itu berasal dari kata barongan dan sai. Barongan berarti tiruan binatang buas, bisa singa dan lain sebagainya, dan digerakkan oleh orang yang di dalamnya. Sedangkan sai berarti sayur. Singa dalam pertunjukan barongsai merupakan jelmaan dari anjing kecil yang ada di Tibet yang disebut dengan Shinsu. Sebutan malungsai kemudian berubah menjadi barongsai di Indonesia. Secara tradisional, orang-orang Cina menggunakan barongsai sebagai simbol pembawa kesuksesan dan keberuntungan, serta ditampilkan pada acara-acara perayaan seperti Tahun Baru Imlek dan pada acara-acara seremoni. Kesenian barongsai diperkirakan masuk di Indonesia pada abad ke-17 ketika terjadi migrasi besar-besaran dari negeri Cina Selatan. Dan dalam perkembangannya, barongsai di Indonesia mengalami masa booming ketika pada saat itu masih adanya perkumpulan Tionghoa Kuan. Pada tahun 1965 ketika terjadi pemberontakan G30 SPKI, segala macam kebudayaan Cina di Indonesia dilarang dan barongsai dimusnahkan serta tidak boleh pentas lagi. Perubahan situasi politik yang terjadi di Indonesia setelah tahun 1998 ini membangkitkan kembali kebudayaan Cina atau kebudayaan Tionghoa yang ada di Indonesia. Terlebih lagi setelah dicabutnya Impres nomor 14 tahun 1967 dengan adanya keputusan Presiden Abdurrahman Wahid nomor 6 tahun 2000. Dengan adanya perubahan situasi politik bangsa dalam era reformasi, akhirnya kesenian barongsai ditampilkan kembali untuk umum. Berbeda dengan zaman dahulu, sekarang tak hanya kaum muda Tionghoa yang memainkan barongsai, tetapi banyak pula kaum pribumi Indonesia yang ikut serta dalam kesenian barongsai tersebut. Pertunjukan ini juga menjadi bagian dari perayaan Imlek dan Cap Gomeh. Tarian barongsai ini menggambarkan sosok perjuangan manusia yang ulet dan tekun. Biasanya, pemain barongsai dilatih kungfu atau bela diri yang lain dengan gerakan-gerakan teratur, meliuk-liukkan badannya dengan diiringi suara tambur. Semakin cepat bunyi alat-alat musik tersebut, maka semakin cepat dan lincah para pemain menggerakkan liang-liong. Kemudian dalam pertunjukan barongsai dibagi dalam 3 grup, yaitu grup liong, kemudian ada grup barongsai, dan ada grup musik. Menariknya, pemain barongsai itu harus menguasai 8 jenis, ya, 8 jenis dasar, yaitu gembira, kemudian ada marah, ada sedih, kegirangan, kemudian memberi isyarat, tidur, keheranan, dan kecurigaan. Gerakan dan tarian barongsai pada umumnya menirukan gerak, karakter, dan mimik singa. Satu gerakan utama dari tarian barongsai adalah gerakan singa memakan amplop berisi uang yang disebut dengan laisi. Gerakan barongsai ini juga dikontrol oleh suatu
suara tabuhan tambur dan alat musik lainnya. Dan kita ketahui pula bahwa barongsai yang digunakan pada perayaan Imlek setelah itu harus dibakar. Itu menurut keyakinan orang-orang Tionghoa. Karena diyakini ada makhluk yang menempel atau bersatu di kepala barongsai. Untuk liang-liong biasanya dibuang ke laut. Warna-warni barongsai pada dasarnya berupa warna putih atau kuning. Kemudian ada merah dan hitam. Warna putih atau kuning ini melambangkan suatu warna yang menunjukkan keberanian. Dan warna putih itu melambangkan kesucian. Dan pada kesempatan kali ini kita bisa bersama dengan Mas Rian, seorang pemimpin dari barongsai yang ada di Desa Welahan, dan pada siang nanti dia akan menampilkan pertunjukan barongsai. Gimana, bisa dijelaskan Mas Rian, kira-kira mengapa Mas Rian tertarik pada menjadi pemain barongsai? Latar belakangnya gimana itu? Awalnya kan dari hobi ya, Pak, ya. Senang nonton barongsai, terus jadi hobi, dan ikut main, terus jadi pemain. Nah, itu mulai tertarik itu dari SD sampai sekarang. Latihannya gimana? Latihannya dari latihan fisik sampai kuda-kuda dasar, sampai kita main panggulan, dan kita harus kompak dari depan sampai belakang, harus sama, dan terutama dari kondisi fisik ya Pak ya. Kita kan harus jaga, nggak harus terus asal-asalan main terus bisa main, nggak. Kita harus balik dari awal, teknik fisik dan kekompakan kita. Yang latih siapa, Mas? Ada pelatih dari sendiri dari kota lain. Kota lain dari? Semarang ada, Ya. di Kudus ada. Untuk menjadi pemain barongsai berapa hari yang harus dilakukan latihan? Bukan berapa hari lagi ya Pak. Kita semakin lama berlatih dan semakin lama kita bisa menjadi yang terbaik. Bisa dan kompak untuk menjadi suatu tarian yang menakjubkan kita. Mengapa minat? Motivasinya apa? Kok mau-maunya jadi pemain barongsai? Awalnya ya dari hobi, suka nonton pertunjukan itu tadi, dan berarti karena suka itu tadi ya, jadi hobi ya. Terus pernah ada pengalaman spiritual ketika aktif di barongsai ini? kalau spiritual tidak ada Pak. Kalau Pernah mimpi-mimpi atau gimana? tidak ada, itu kan olahraga ya Pak. Barongsai itu bukan terus mistis, bukan mistik ya? Nggak ada ritualnya khusus, nggak ada. Olahraga kalau barongsai itu. Terus kok bisa menarik orang-orang di luar orang-orang Tionghoa untuk menjadi pemain barongsai itu gimana caranya? Awalnya juga dari diri sendiri. Yeah. Nah, kita ikut nah, berlatih, kita latih. Nah, jadi banyak yang suka, pada minat, kita latih sama, terus jadilah. Itu pertunjukannya sebulan berapa kali? Kalau acara kelenteng sebulan ada sekali. Oh, sebulan sekali pasti ada ya? Pada acara-acara apa aja itu? Sembayangan. Oh, sembayangan. Terus kalau ada orang nanggap, seandainya mau nanggap ketika khitanan atau nikahan, itu gimana caranya? Bisa langsung datang aja ke kelenteng, ketemu sama ya kelenteng, dan nanti jadi pengalaman dari kelenteng. Kalau berkenan nanti dari panitia pengurus kelenteng bisa. Oh gitu. Terus biasanya bayarnya berapa itu? Di antara barongsai sama nages 7 juta. Kalau barongsai aja sekitar 3.500.000. Oh, barongsai 3.500.000 dan Sama barongsai naga 7 juta. 7 juta. Pertunjukannya berapa jam itu? Perform 3 kali 10 menit, 3 kali main. Oh, berarti 10 menit cuma 30 menit ya? Iya. Setengah jam. Iya. Iya. Kita kan memang
olahraga dan itu fisik ya Pak, bukan terus kemasukan roh-roh itu enggak. Jadi kan dikembalikan ke kemampuan fisik itu kita masuk. Jadi pertunjukan itu enggak terus langsung 30 menit habis, pasti ada jedanya. Itu kita juga pasti kalau di karnaval ada kita main di tempat dan ntar kita main muter karnaval. Modal untuk beli baju dan perlengkapan lainnya berapa itu? Kalau barongsai sebenarnya macam-macam harganya. Dari harga 5.500.000 sampai 8 juta. Satunya apa? Berupa apa? Bisa ditunjukkan. Kalau ini apa ini? Ini barongsai bulu domba ya Pak Ya. Nah, bulu domba itu kalau satu set ini 5.500.000. 5.500.000 itu satu. Terus pemainnya berapa barongsainya? 2 orang. 2 orang. Ya. Terus kemudian dia tampilnya 10 menit itu ya. Iya, 10 menit. Yang dibutuhkan hanya ini barongsai. Iya. Cuma ini. Iya. Terus baju bawahnya gimana? Celana setelan itu. Ada setelan. Bisa ke sini Mas, mungkin salah satu. Ini ya. Gimana ini? Jadi dari permainan awal, kombakan. Tadi dari 5.500.000 itu dapat kepala sama satu set celana sama sepatu. Oh gitu. Terus sepatu ini 5 juta. Kemudian pertunjukan awalnya gimana? Setelah ini terus apa ini? Persiapan. Ini persiapan. Setelah itu ini ya. Mananya gerakan awal. Apa ini? Awal gerakan. Terus kegembiraan. Terus bisa lompat ke kanan, ke kiri. Lompat ke kanan, lompat ke kiri. Untuk mencari sesuatu yang mana kiranya di bidang itu. Terus lompat. Iya. Ya, coba lompat ya. Iya. Gimana? Ya. Oh gitu ya. Oke, gitu. Terus? Dan turun lagi. Ya. Terus? Penghormatan. Ini penghormatan itu di akhir. Ya. Di awal dan di akhir. Oh, gitu, di awal dan di akhir. Terus setelah itu? Biasanya ada properti. Meja, kursi itu pasti ada. Oh gitu, untuk lompat-lompatnya ya. G. Oke. Dari awal, pertengahan, sampai terakhir. Minimal berarti 2 orang. Minimal 2 orang. Iya. Kombakan harus ada. G. Oke. Ini Mas siapa Mas? Erik. Mas Erik. Mengapa? Kamu keturunan Tionghoa Mas? Enggak. Asli orang Jawa. Ahli orang Jawa. Iya. Terus mengapa tertarik barongsai ini? Hiburan sama hobi. Oh, hiburan sama hobi. Iya. Terus setiap pentas diberi honor berapa, Mas? Itu ya sama bagi rata. Oh, bagi rata. Rata-rata kalau pentas seperti ini dapat berapa? Itu sekitar 100. Oh, 150 ya. Iya. Ya. Ini rumahnya mana, Mas? Saya Semarang. Oh, Semarang. Ya. Tapi mainnya di Welahan. Ya. Sekarang usianya berapa ini? Saya 18. Mengapa tertarik pada barongsai? Ya, hobi sama ya pengen berlatih sampai bisa ikut lomba biar gitu. Juara Indonesia. Di Semarang juga punya barongsai. Ada. Apa kelompoknya Mas Rian ini? Ya Semarang banyak. Oh gitu. Banyak. Kalau Masnya ini siapa namanya Mas? Ragil Mas. Mas Ragil. Iya. Umurnya berapa ini? Umurnya udah 23. Oh 23. Iya. Terus mengapa tertarik barongsai Mas? Ya sama sih Pak. Hobi sama buat hiburan aja. Oh gitu. Terus sebelum pentas seperti ini latihannya berapa jam? Ya sama sih Pak, sekitar 10 menit. Terus nanti ada mainan kedua lagi 10 menit lagi. Nanti bisa sampai 3 kali. Oh enggak latihannya, kamu latihannya? Latihannya persiapan untuk tampil? Sekitar
jamnya ya, Hmm. sekitar 1 jam 2 jam. Oh, sudah bisa ya. Kamu juga orang mana, Mas? Sama, Orang Semarang. orang Semarang. Oh, iya. Orang Semarang. Iya. Kemudian nanti kalau latihannya gimana? Di Semarang apa di Welahan ini? Di Semarang. Oh, di Semarang. Sudah mulai tertarik barongsai sejak kapan? Ya masih baru-baru ini. Bu. Kalau Sudah Mas? dari 2017. oh 2017 dan menekuni Ya, barongsai. Selain barongsai apa lagi? udah Oke, ya. Oke. Saya kira ini adalah para pemain-pemain muda barongsai dan kita tahu bahwa ternyata pemain barongsai yang kita bayangkan sebagai sebuah kesenian tradisional Cina yang dikira pemain-pemainnya adalah orang-orang Tionghoa, ternyata orang-orang pribumi itu menjadi pemain barongsai. Dan kita lihat di sana ini juga ada ceweknya yang menjadi pemain barongsai. Ini Mbak siapa, Mbak? Mbak Melda. Hah? Melda. Mbak Melda. Oh, Orang Tionghoa enggak? anak Oh. masih Semarang juga. Oh, bukan orang pribumi. Bukan orang Tionghoa. Kemudian orang Semarang. Tapi mainnya di Welahan. Iya. Ya, kemudian ini umurnya berapa Mbak Imelda ini? 19. 19. 19 tahun. Sejak kapan mulai tertarik barongsai ini? Sejak pas main di Hokbio. Hah? Hokbio. Tahun berapa itu? Barusan kemarin lah. Oh, gitu. Untuk menjadi pemain barongsai itu butuh latihan berapa lama ini? Enggak latihan, aku langsung. Oh, langsung main. Terus mengapa tertarik pada permainan barongsai ini? Ya temennya banyak yang ikut jadi aku juga pengen ikut juga. Oh gitu. Nggih. Terus apa? Terus motivasi lain ada? Ya. Oh gitu. Kemudian ketika main barongsai yang paling menyenangkan apa? Nah, aku paling suka musik kok. Oh, musik. Musiknya gimana? Main apa? Kecek. Oh, main kecak. Tapi kamu di barongsai atau di naganya? Di Naga itu juga aslinya juga itu, cuman ini masih nyari. Oh, nyari ya. Sekali main dapat berapa? Ya, katanya satu orang ada yang satu. Oh, begitu. Mas sangat tertarik pada barongsai. Ya suka banget gitu. Mengapa suka? Ya gini ya, namanya orang suka kan ya aku pengen ikut juga. Ya, saya kira kita ketahui bahwa barongsai ini juga tidak hanya diminati oleh anak-anak muda laki-laki saja, Banyak juga sih yang Banyak, mau ikut, yang teman-teman kecewa. bahkan banyak juga cewek-cewek yang katanya antri untuk bisa bermain barongsai. Jadi menurut saya fenomena ini saya kira cukup penting untuk diketahui. Ternyata terjadi akulturasi kebudayaan tradisional dengan Cina, dengan kebudayaan lokal, di mana dari sisi pemainnya ternyata justru didominasi oleh pemain-pemain yang berasal bukan orang-orang Tionghoa, dan kebanyakan mereka tertarik kepada barongsai karena diajak teman dan kemudian menjadi hobi. Ya. Ya, saya kira gitu, dan terima kasih sekali. Dan pada barongsai, pembahasan tentang barongsai ini semoga dapat memberikan pencerahan kepada para pemirsa yang ada di seluruh Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.